别想要进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然用魔神皇的亲卫护送。 Setelah beberapa hari terjadi kekacauan, ibu kota provinsi Jaquest perlahan-lahan kembali tenang. Namun, serangan beberapa hari yang lalu masih memberikan pukulan serius bagi klan iblis Jaquest, yang pada dirinya sendiri bukanlah klan iblis yang kuat. Sebuah pasukan beranggotakan 10 orang sedang memasuki kota Jaquest saat ini. Itu dipimpin oleh seorang pria jangkung berpakaian jingga. Pria ini merupakan salah satu dari klan iblis bintang. Dia bernama Xingqiu di langkah ke-8. Dan di belakangnya saat ini 9 iblis yang berbeda mengikuti. Benar, pasukan ini merupakan pasukan penghapus pemburu iblis. 10 hari sebelumnya, Kaisar Dewa Iblis telah memerintahkan mereka untuk mencari di provinsi Jaquest. Dan setelah 10 hari pencarian, mereka bahkan tidak menemukan jejak pemburu iblis. Ketua tim, perintah dari atasan kali ini sangat aneh. Apa kita kemari hanya untuk berpatroli? Iblis yang relatif kuat di belakang Xingqiu berkata dengan mengeluh. Orang ini merupakan ras iblis dengan kekuatan fisik tertinggi, yaitu iblis beruang yang berada di langkah ke-7. Mendengar itu, Xingqiu menjawab dengan marah. Para atasan punya alasannya sendiri, maka jangan pikirkan itu. Kalian hanya perlu berusaha keras memperoleh nilai sebagai anggota timku. Sekarang waktunya sudah siang. Bagaimana kalau kita mencari tempat makan terlebih dahulu? Mendengarnya, beruang iblis tertawa dan berhenti mengeluh. Sosok besarnya berdiri di belakang Xingqiu seperti penghalang pelindung. Kemudian, 10 iblis ini berjalan-jalan di kota mencari tempat makan. Pada saat mereka akan melangkah maju, ekspresi Xingqiu tiba-tiba berubah. Dan dia dengan tiba-tiba mengarahkan tongkat di tangannya ke tanah, menyebabkan pancaran jingga yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sosok yang tampak ilusi melintas saat ini. Itu mengeluarkan suara pecah yang nyaring sembari meledak di pancaran berwarna jingga tersebut. Saat itu juga Xingqiu melangkah mundur dan di dadanya tampak bekas darah. Untung saja kalung di lehernya melepaskan kilatan hitam yang kuat, yang melindunginya dari cedera yang parah. Dan dia hanya mengalami luka yang ringan. Seorang asasin pemburu iblis. Xingqiu berteriak dengan marah. Tentu saja Xingqiu tidak perlu membuat jarak saat dia menderita serangan itu. Beruang iblis segera berdiri di hadapannya, dan yang lainnya segera lari di dekatnya, yang sudah siap menembus asasin berpakaian putih itu. Di sisi lain, asasin itu tidak bergerak beberapa saat, sebelum dia segera berbalik, menyebarkan sayap spiritualnya dan melarikan diri seperti sambaran petir. Tapi, apakah Xingqiu akan melepaskannya? Sebuah mantra segera dilepaskan dengan tongkat di tangannya yang menunjuk ke depan. Tangan jingga muncul darinya. Itu menangkap asasin tersebut. Ini adalah perangkap iblis bintang, mantra pengendali terkuat yang digunakan oleh iblis bintang. Di mata Xingqiu saat ini, asasin itu pasti sudah mati. Melalui serangan sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa ini adalah asasin dari langkah ke-7. Namun, saat niat membunuh yang padat memenuhi mata asasin yang dikendalikan oleh mantra tersebut, Xingqiu menjadi sangat terkejut. Niat membunuh yang kuat keluar dari si asasin, dan segera kilatan cahaya kemasan gelap berkilauan, seperti badai yang menghancurkan. Sebuah bilah berwarna emas gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika. Itu menyebabkan ledakan yang hebat yang menghancurkan kendali perangkap iblis bintang. Sementara itu, dari sebuah rumah yang jaraknya 100 meter, cahaya putih langsung menerangi di sekitarnya. Itu jatuh pada si asasin dan mengubah arahnya dengan gaya tarik yang kuat, menariknya ke arah rumah. Bunuh mereka! Dengan teriakan amarah ini, pancaran jingga dilepaskan dari punggung Xingqiu dan sayap spiritualnya dilepaskan. Iblis lain juga mengikuti di belakang, maju dengan kecepatan tinggi menuju ke arah cahaya putih tersebut. Tiba-tiba, Xingqiu yang berada di tengah-tengah percepatan dalam penerbangannya saat ini merasakan teror yang menimpanya. Di dalam pikirannya, dia tidak merasakan keberadaan musuh atau bahaya apapun. Tapi nalurinya mengatakan bahwa bencana akan segera terjadi. Ada yang tidak beres. Tidak ada musuh di area sini. Xingqiu tiba-tiba menyadari bahwa pertahanannya kurang di satu sisi, yaitu di udara pada saat ini. Tepat pada saat itu, cahaya abu-abu muncul seketika. Tanpa memancarkan sedikit pun jejak energi spiritual, tetapi itu memberikan perasaan menyentuh yang sedih dan indah.
Bahkan tanpa satupun sosok yang muncul hanyalah cahaya kilau abu-abu dari samsara. Reaksi Xingqiu pada akhirnya sudah terlambat. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah membebaskan semua energinya dan meledak dengan energi spiritual penuhnya. Tepat pada saat yang sama, semua anggota pasukan iblis langsung berhenti dan tanpa sadar mereka melihat ke langit. Langit telah berubah menjadi abu-abu, seolah-olah itu diserang oleh awan yang gelap, dan niat membunuh yang padat sepertinya melayang di atas semua itu. Baik itu sayap spiritual, tongkat atau energi spiritualnya dengan cepat menipis. Tidak dapat menahan kekuatan yang diambil oleh pancaran cahaya abu-abu tersebut. Xingqiu memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat tubuhnya membeku di udara. Tepat pada saat ini, sepasang sayap spiritual hitam yang pekat terbuka di udara. Itu melekat pada sosok yang elegan, tentu saja ini adalah Cai Er. Juga pada saat yang sama, sosok emas muncul di langit seperti sambaran petir. Dan semburan cahaya terang tiba-tiba meletus dari dadanya. Ya, itu adalah Long Hao Chen. Dan detik berikutnya, Cai Er menghilang dalam kilauan cahaya keemasan. Di sisi lain, Xingqiu yang memiliki pandangan tak bernyawa sampai sekarang perlahan jatuh dari langit. Dengan energi spiritual jingga khusus untuk iblis bintang masih menyala. Namun, jiwanya saat ini sudah hancur, itu diambil oleh Tungku Roh Samsara. Cahaya keemasan menyala sekali lagi. Dan dengan sapuan dari Long Hao Chen, mayat iblis Xingqiu menghilang seketika. Melihat itu, semua anggota pasukan iblis tampak tercengang. Mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi sebelumnya. Saat ini, beruang iblis berteriak dengan marah. "Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka semua!" Dengan teriakan ini, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Anggota iblis lainnya akhirnya bereaksi, dan 8 iblis dari langkah ke-7 segera bergegas ke langit. Mereka pergi tepat setelah sosok emas yang menyusut di kejauhan. Setelah melihat 8 iblis pergi, beruang iblis tiba-tiba merenung. "Sial, kami tertipu. Kami benar-benar telah tertipu." Dari saat si asasin muncul dan menghentikan serangannya, mereka sepertinya telah jatuh ke dalam jebakan yang rumit. Kematian Xingqiu mengubah pasukan mereka menjadi naga tanpa kepala. Dalam kemarahan dan juga kepanikan, mereka jatuh jauh ke dalam perangkap musuh. Namun, tidak ada yang bisa diubah sekarang. Sebagai iblis tingkat tinggi, kecerdasan iblis beruang tidak kalah dengan Xingqiu. Setelah berpikir singkat, dia segera mengangkat tangannya, melemparkan bola emas hitam. Itu menembus langit sebelum meledak di udara. Itu membentuk awan hitam ungu yang sangat besar. Ini adalah sinyal darurat dari pasukan penghapus pemburu iblis. Sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu pasukan iblis lainnya untuk bergegas membantu mereka, berharap bisa bertahan melawan penyergapan dari pasukan pemburu iblis. Pertempuran hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, dan bersama dengan suara pertempuran yang teredam, pasukan iblis bintang semuanya telah dimusnahkan. Ketika mayat terakhir diambil, Long Hao Chen dan Tian Qing bertukar pandangan mereka, dan setelah itu semua orang mengepakkan sayap spiritual mereka dan dengan cepat mengikuti rute pelarian mereka. Setelah mengasingkan diri selama lebih dari 10 hari, mereka akhirnya mendapatkan kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Rencana penyergapan yang telah dibicarakan oleh Tian Qing dan juga Long Hao Chen di waktu itu. Kedua pasukan pemburu iblis dengan cepat mendarat jauh. Mereka bersembunyi kembali ke dalam markas regimen. Dan setelah semua orang masuk, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Penyergapan berhasil dengan sempurna. Seluruh pasukan iblis bintang telah dimusnahkan. Dengan membunuh iblis bintang dari langkah ke-8, itu juga merupakan salah satu misi yang diterima oleh pasukan Long Hao Chen. Dengan ini, mereka telah menyelesaikan misi tersebut tanpa harus pergi ke wilayah iblis bintang. "Hao Chen, di mana temanmu? Apakah dia baik-baik saja?" Tian Qing bertanya kepada Long Hao Chen. Sebenarnya, ketika Cai Er membunuh iblis bintang dalam satu serangan itu bahkan menyebabkan perubahan di langit, yang memberi mereka kejutan yang sangat besar. Di depan, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, kemudian dia menjawab, "Dia baik-baik saja. Mari kita istirahat dan mengatur ulang untuk saat ini." Di sisi lain, Lin Xin dan Sima Xian masih berada dalam efek Tungku Roh yang mereka gunakan. Wajah mereka terlihat tampak pucat. Tentu saja, semakin besar kekuatannya, maka efeknya juga akan semakin besar. Mereka semua sekarang butuh istirahat.
Setelah beberapa saat, Long Hao Chen memberi instruksi kepada rekan-rekannya untuk pergi ke kamar masing-masing. Melihat punggung Long Hao Chen saat dia pergi, Tian Qing menghela nafas diam-diam. Setelah menekan rasa ingin tahunya, dia masih menemukan bahwa tidak meminta terlalu banyak adalah lebih baik. Saat ini, Chai Er telah dipindahkan ke dalam menara kematian oleh Long Hao Chen. Dan meskipun dia terlihat agak tenang, dia sebenarnya membakar kecemasan jauh di dalam hatinya. Chai Er dan dia selalu bersama, dan artinya tidak ada yang bisa memahami Chai Er lebih baik darinya. Jika dalam keadaan normal, bahkan dengan menggunakan kekuatan dari Tungkuro Samsara, dia tidak akan dapat langsung membunuh ahli di langkah ke-8. Ini bukan iblis pertama dari langkah ke-8 yang dihadapi Long Hao Chen, dan pemahamannya tentang kekuatan langkah ke-8 benar-benar mendalam. Secara khusus, ketika Chai Er melancarkan serangannya, memastikan pembunuhan dalam satu pukulan, sesuatu pasti telah terjadi. Jadi, setelah mengetahui ada sesuatu yang salah dengan Chai Er, Long Hao Chen tidak punya pilihan lain selain mengambil resiko. Dia segera mengirim Chai Er kembali ke dalam menara kematian. Dia lebih suka mengambil resiko daripada tinggal lebih lama di medan perang, di mana itu sangat berbahaya baginya. Untuk sisa pertempuran, Long Hao Chen juga terus berusaha sekuat tenaga untuk mengurus pertempuran secepat mungkin untuk kembali. Alasannya, dia ingin memeriksa kondisi Chai Er saat ini. Dengan kilatan cahaya yang terang, liontin abadi kembali diaktifkan. Long Hao Chen memindahkan dirinya ke dalam menara kematian dengan sangat tidak sabar segera setelah kembali ke kamarnya. Meskipun mereka sudah bisa berlatih di lantai 2 menara kematian, pintu masuk menara itu masih di lantai pertama. Chai Er diam-diam duduk di sana. Dia bersila dan dalam satu pandangan tampilan Long Hao Chen segera berubah. Ini karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari tubuh Chai Er. Sementara dia duduk di sana seperti patung. Chai Er, Long Hao Chen berseru dengan gelisah. Dia dengan hati-hati berjongkok di depannya. Dia menggunakan kekuatan mentalnya yang besar untuk mencari aura Chai Er. Pada jarak sedekat itu, Long Hao Chen akhirnya berhasil dengan susah payah untuk merasakan jejak fluktuasi energi spiritual Chai Er. Perasaan tidak enak dalam dirinya berangsur-angsur berubah menjadi kejutan. Aura Chai Er masih ada, tetapi itu sangat lemah. Dan energi spiritual dalam dirinya tampaknya telah menyatu dengan lingkungan di sekitarnya. Seolah-olah dia berubah menjadi bagian dari menara kematian. Mungkinkah Chai Er mengalami kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih? Long Hao Chen tidak yakin, tetapi samar-samar dia merasa bahwa meskipun keadaan Chai Er saat ini tidak dapat digambarkan sebagai baik, itu juga tidak berbahaya. Betapa bodohnya dirimu, bertindak begitu ceroboh. Long Hao Chen menghela nafas ringan, tetapi memiliki tampilan memanjakan ke arah Chai Er. Duduk di dekatnya, merasakan berbagai perubahan dalam auranya. Sebelum Chai Er terbangun, dia sama sekali tidak bisa meninggalkan sisinya. Seperti yang telah Long Hao Chen tebak, itu jelas bukan dengan menggunakan kekuatan normalnya. Chai Er berhasil membunuh Xing Shou dalam satu pukulan. Setelah melakukan serangan tersebut, Chai Er saat ini kehilangan keenam indranya. Tetapi setelah menggabungkan 3 tungkuro, Chai Er sudah dapat menggunakan kemampuan Tungkuro Samsara 1 kali tanpa mengalami efek samping. Dan setelah penggunaan ini, dia hanya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu, untuk menghindari efek samping saat dia menggunakannya lagi. Keadaan istimewa ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, perubahan aura menjadi tenang dan kekhawatiran Long Hao Chen mereda. Sementara, anggota lain dari pasukan pembunuh iblis beristirahat dan mengatur ulang di dalam markas. Seluruh kota Jaquest saat ini terjebak dalam keadaan kekacauan. Di langit kota Jaquest, saat ini Ah Bao memasang ekspresi serius. Berdiri di sebuah ruangan yang diatur oleh iblis Jaquest, dia melihat keluar jendela. Di belakangnya, 9 iblis berdiri dengan tenang. Yu Ye juga ada di sana, termasuk di antara 9 iblis ini. Meskipun menjadi putra Kaisar Dewa Iblis, di antara penghapus pembunuh iblis, Ah Bao tidak memiliki hak istimewa. Dia saat ini berada di langkah ke-8. Sementara Yu Ye hanya mencapai langkah ke-6. Sedangkan semua anggota lainnya berada di langkah ke-7. Pengalaman di surga fana membuat Ah Bao sangat malu dan terhina. Dia telah membuat janji untuk membunuh manusia tersebut sebelum mengambil Yu Ye sebagai istrinya. Dengan demikian, dia meminta untuk memimpin pasukan penghapus pembunuh iblis bahkan dengan posisinya sebagai pangeran iblis.
memimpin pasukan untuk mencari jejak dari Long Hao Chen. Dan ketika dia mengetahui tentang penyerangan yang terjadi di kota Jaquest dan terutama tentang sosok emas di medan perang, dia yakin bahwa ini adalah Long Hao Chen. Hal inilah yang membuatnya membawa pasukan sendiri dan menunggu selama 10 hari. Kakak, pencariannya sudah selesai. Para pemburu iblis itu seharusnya sudah meninggalkan kota ini. Dan menurutku, kita seharusnya tidak membuang-buang waktu di sini, ucap Yuye berkata dengan suara rendah kepada Ah Bao. Di depan, Ah Bao menggelengkan kepalanya. Tidak, aku yakin mereka masih di sini. Hanya saja, mereka bersembunyi dengan sangat baik. Aku pikir mereka sekarang sedang menunggu kita melemahkan kewaspadaan untuk melarikan diri atau untuk terus menyerang. Sekarang, aku sudah menyiapkan jebakan untuk mereka. Aku pasti akan membunuhnya sebelum memberikanmu hatinya sebagai hadiah pernikahan. Ah Bao tidak menyadari bahwa setelah dia mengatakan ini, mata Yuye bersinar dengan jejak kebencian. Itu disembunyikan dengan sangat baik dan sangat cepat. Yuye tidak ingin membahas masalah ini lebih jauh, karena dia mengerti dengan jelas bahwa ketika Ah Bao benar-benar bertekad untuk melakukan sesuatu, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan bisa mengubah pikirannya. Tepat ketika Ah Bao membuat tekadnya untuk bertindak, Yuye juga membuat tekad jauh di dalam hatinya untuk melakukan semua yang dia bisa jika saatnya tiba. Bahkan jika dia harus menggunakan dirinya sebagai alat tawar-menawar untuk membantu mereka melarikan diri. Bagaimanapun, hidupnya sendiri ada di tangan gadis itu. Kembali di tempat markas regimen. Hao Chen, kabar baik telah datang. Penghapus pemburu iblis sudah mundur. Dan sekarang hanya ada satu pasukan yang tersisa di dalam kota. Dan mereka seharusnya tinggal di istana kota Jaquest. Bagaimana menurutmu dengan itu? Haruskah kita mencobanya? Ucap Tian Qing kepada Long Hao Chen. Setelah merenung sejenak, Long Hao Chen kemudian berkata, meskipun kali ini iblis telah mencari selama 15 hari, mereka masih pergi terlalu cepat tanpa hasil apapun. Menurutku, itu tidak normal. Setelah mendengar itu, Tian Qing mengangguk kagum. Long Hao Chen tampak muda, tetapi karakternya sangat tenang dan tegas. Apa yang kamu bicarakan ada benarnya. Sekarang, kami hanya punya dua pilihan. Pertama, pergi tanpa bertindak. Atau kedua, menyerang pasukan penghapus pemburu iblis yang tinggal di kota sebelum pergi. Jika kamu masih ragu, bagaimana kalau kita menunggu informasi untuk beberapa hari sebelum kita mengambil keputusan? Di depan, Long Hao Chen dengan riang setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan. 3 hari telah berlalu, dan berita terus berdatangan dari luar, menandakan segala macam kejadian yang ada di sana. Para penghapus pemburu iblis itu memang semuanya telah pergi. Tetapi pihak iblis mengirim kavaleri iblis beranggotakan 1000 orang untuk membantu menjaga provinsi Jaquest. Berita itu menunjukkan bahwa tak lama lagi pasukan penghapus pemburu iblis akan tetap menjaga kota. Hao Chen, kita tidak bisa terus menunggu. Menurut berita yang datang, pasukan penghapus pemburu iblis terakhir sudah berada di luar kota, dan mereka akan segera pergi. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Mendengar itu, Long Hao Chen masih ragu-ragu. Kakak Tian Qing, kali ini kami sudah mendapatkan hasil yang cukup baik di sini. Bagaimana kalau kita pergi saja meninggalkan tempat ini sekarang? Di tempat lain, kita juga bisa menyergap penghapus pemburu iblis. Untuk beberapa alasan dalam pikiran bawah sadarnya, dia merasakan perasaan bahaya tertentu. Seolah-olah ada mata yang tidak jelas mengawasinya sepanjang waktu. Setelah mendengar Long Hao Chen mengatakan itu, Tian Qing mengerutkan alisnya, agak tidak puas dengan jawaban dari Long Hao Chen. Dengan suara yang dalam, dia kemudian berkata, Hao Chen, aku tidak akan memaksamu. Kali ini tim kami akan menjadi kekuatan utama operasi, dan pasukanmu akan memberikan dukungan. Jika benar-benar ternyata ini adalah jebakan dari iblis, kalian bisa langsung pergi. Jangan pedulikan kami apapun yang terjadi. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, nada suara Tian Qing jelas menjadi lebih kasar. Meskipun timnya menerima bantuan besar dari pasukan Long Hao Chen, menjadi pasukan tingkat raja, mereka memiliki kekuatan yang besar. Oleh karena itu, ia merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Pasukan Tian Qing baru saja mengalami kekalahan. Jadi operasi kedua ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Karena Tian Qing sudah berkata begitu, Long Hao Chen secara alami mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Dan dia hanya bisa mengangguk menerima rencana dari Tian Qing. Rencana itu dilakukan dengan cepat.
dan Long Hao Chen mengikuti kesepakatan, membiarkan pasukan Tian Qing memimpin serangan, sementara timnya akan mendukung mereka dari belakang. Lagi pula, musuh tidak tahu ada dua pasukan pemburu iblis di sini. Dengan memiliki kekuatan cadangan, itu akan meningkatkan keamanan dalam kedua tim. Mengenai hal ini, Tian Qing tidak merasa tidak puas setelah perenungan lebih lanjut. Menjadi lebih dapat diandalkan, sama sekali tidak buruk. Setelah timnya berhasil menyerang, mereka akan memberikan beberapa keuntungan sebagai balasan kepada kelompok Long Hao Chen. Selama mereka berhasil, rekan-rekannya akan pulih dari pukulan kepercayaan diri mereka. Selama diskusi mereka menerima informasi bahwa pasukan iblis terakhir sudah menuju keluar kota. Tian Qing segera membuat keputusan dengan cepat. Semuanya, ayo kita pergi dan mencegat mereka di luar. Serangan di luar kota akan lebih efektif daripada di dalam. Setidaknya, kita tidak perlu khawatir tentang iblis Jacques yang mengepung kita. Di depan, Long Hao Chen mengangguk padanya. Kakak Tian Qing, berhati-hatilah. Jika kamu melihat ada yang tidak beres, kami akan melindungi kalian dengan bertindak sebagai pengalih perhatian. Dengan begitu, kalian akan memiliki cukup waktu untuk mundur. Setelah itu, jangan pedulikan kami, karena kami memiliki sarana sendiri untuk melarikan diri. Mendengar Long Hao Chen mengatakan itu, Tian Qing mengangguk dengan tegas. Dia berbalik untuk memimpin rekan-rekannya. Di sisi lain, Chai diam-diam mengikuti Long Hao Chen. Jika seorang memperhatikannya, mereka akan melihat perubahan muncul pada Chai dibandingkan sebelumnya. Rasa dingin yang memancar darinya sepertinya telah lenyap. Tetapi pandangan Chai yang pendiam membuatnya semakin menakutkan. Seolah-olah dia telah tersembunyi jauh di dalam lubang tanpa dasar. Setelah 3 hari istirahat, Chai memulihkan indranya, tetapi tidak berhasil memulai kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih. Tetapi hari itu, dia telah menjadi satu dengan senjatanya untuk pertama kalinya, membuat kemampuannya menjadi lebih efektif. Itu memberinya lebih banyak kekuatan. Sekarang, semua orang sudah berada di luar kota Jacques. Tanpa perlu instruksi dari Tian Qing, penyihir dan pendeta dari timnya mulai bergerak, meluncurkan mata pengintai untuk melihat area di depan mereka. Seorang penyihir segera melaporkan dengan suara rendah. Itu adalah pasukan yang baru saja keluar dari kota. Mereka dipimpin oleh iblis muda berpakaian hitam, auranya sangat kuat dan kemungkinan besar itu adalah naga iblis. Mendengar itu, Tian Qing segera bertanya pada penyihir itu, apakah ada jejak penyergapan di dekat sini? Selidiki lebih hati-hati. Mendengarnya, penyihir itu mengangguk, segera memperkuat keluaran energi spiritualnya dan meluncurkan mata pengintai ke segala arah. Setelah beberapa saat kemudian, penyihir itu kembali berkata, semuanya terlihat tampak normal. Saat ini, iblis sudah meninggalkan kota dan tidak terlihat akan terbang. Mereka hanya maju dengan cepat menuju provinsi tengah. Selain pemuda berpakaian hitam, ada juga seorang gadis berjubah putih dengan penampilan yang mewah. Kultivasi atau rasnya tidak dapat dilihat. Mereka pergi dengan kecepatan tinggi, jadi kita tidak punya waktu untuk menyergapnya. Aku pikir kita harus bertemu langsung dengan mereka. Setidaknya kita memiliki peluang 70% untuk menyingkirkan mereka. Mendengarnya, Tian Qing mengangguk dan segera memberikan teriakan keras. Semuanya, ayo kita pergi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Dan dengan raungan yang rendah, naga bumi yang besar muncul di depannya. Ini adalah binatang ajaib dari langkah ke-8. Naga Vajra, jenis naga bumi yang paling kuat sebanding dengan ahli manusia di langkah ke-7. Saat ini, Tian Qing langsung menaiki punggung naga miliknya. Warrior dan assassin juga mengikuti di belakang. Sedangkan seorang summoner dari langkah ke-7 memegang bola kristal berwarna perak di tangannya. Kemudian dia menggumamkan beberapa mantra. Dengan pancaran cahaya putih, 3 makhluk ajaib dari tingkat ke-6 muncul di hadapan semua orang. Penyihir, pendeta, dan dia sendiri masing-masing menaiki salah satu dari mereka dan maju dengan kecepatan yang tinggi. Pada saat ini, kekuatan mereka sebagai pasukan tingkat raja dapat terlihat di sini. Di sisi lain, Long Hao Chen juga memanggil Hao Ye, dan ke-7 dari mereka segera duduk di punggung Hao Ye, tetapi Long Hao Chen sendirian berdiri di atas kepala Li Telai. Sementara itu, Hao Ye melangkah maju dengan penuh semangat. Di bawah arahan Long Hao Chen, dia mengikuti 1 kilometer di belakang mereka, dan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan tubuh besarnya. Sekarang, kedua pasukan pemburu iblis bergegas maju dengan cepat. Tian Qing masih memperhatikan sisi Long Hao Chen. Sesekali mengubah posisi dan menggunakan pedangnya untuk memberitahu Long Hao Chen tentang situasi mereka. Sementara, terutama mengisyaratkan bahwa jarak ke musuh masih sangat jauh.